Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 24 Praktikum Sistem Digital Lanjut. Nah, di sini kami bakal menjelaskan tentang modul 3 Decoder to Seven Segment dan Desain Counter. Pada video kali ini, kami bakal menjelaskan tentang materi Decoder to Seven Segment, serta counter dan debouncer. Kemudian kami bakal mempraktikkan tentang membuat rangkaian decoder to seven segment. Untuk penjelasan materinya bakal dijelaskan oleh teman saya yaitu Wibi, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Wibawa, bisa dipanggil Wibi. NIM 211-201-191-30062. Di sini sebelum ke langkah kerja, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai konsep dari decoder to seven segment dan juga desain counter. Itu yang pertama yaitu decoder BCD ke 7 segmen atau decoder to 7 segmen merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter tampilan angka desimal yang dapat dilihat secara visual. Proses pengkodean data BCD menjadi tampilan angka desimal dilakukan secara terpisah untuk tiap segmen atau ruasnya. Jadi segmen A sampai dengan segmen G. Terdapat sebanyak 7. Maka itu disebut 7 segmen. Nah, buat mudah dibayangkan, ini tuh seperti yang ada tampilan angka yang ada di jam digital. Itu menggunakan decoder to seven segmen seperti itu. Yang selanjutnya, mengenai counter atau clock merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang menggunakan urutan logika digital dan dipicu oleh pulse atau clock rangkaian sekuensial. Counter ini biasanya memencacah atau menghitung dalam biner dan dapat dibuat untuk berhenti atau berulang kehitungan awal setiap saat. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke langkah kerja. Percobaan 1, sebelum kita lanjut, kita membuat proyeknya terlebih dahulu dengan membuka aplikasi ISE, Ceiling Design Suite. Lalu kita klik File, lalu kita New Project. Setelah itu kita beri nama BCD underscore kelompok 24 sesuai nama kelompok masing-masing. Jika sudah, cek untuk top level source type-nya sudah HDL, langsung kita klik Next. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu configuration-nya, yaitu familinya diganti menjadi Spartan 3E, device-nya XCS, XC3S 500E, untuk package-nya FG320, speed-nya min 4. Jika sudah, kita klik Next. Setelah itu, bakal muncul tampilan untuk pengecekan kembali dari configuration yang sudah kita atur tadi. Jika sudah yakin dan sudah benar, kita klik Finish. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya yaitu Gilang. Belum di unmute, Gil. Iya, perkenalkan saya Benedictus Gilang, NIM 21120119191300104. Jadi, saya di sini akan melanjutkan langkah kerja dari praktikum ini. Jadi, setelah proyek sudah dibuat, kita akan membuat source baru untuk rangkaian ini. Yang pertama kita buat source dengan jenis Verilog modul dengan nama hex underscore 7 segment. Buatnya dengan cara klik new project, new source. Kemudian klik pilih tipe Verilog modul dan beri nama. Jangan lupa add to project, lalu klik next. Dan next, lalu finish. Setelah saya dibuat akan muncul
tampilan kodenya, kemudian untuk kodenya kita isi seperti yang ada di modul. Sudah diisi kodenya, kita Ctrl S atau simpan. Kemudian kita buat source lagi dengan nama debouncer dengan tipe yang sama, yaitu Verilog module. Kemudian kita isikan source code. Kemudian simpan. Lalu kita buat source lagi, kali ini dengan nama con_1. Dan next. Lalu masukkan kode. Kemudian simpan. Lalu kita buat source lagi, kali ini dengan nama combinational top. Kemudian masukkan kode. Simpan. Jadi bisa dilihat di kode combinational top ini ada pertama inisiasi input dan output wire, kemudian ada buatan fungsi di bouncer up down, con1 dan hex 7 segment. Ini tadi filenya sudah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat implementation constraint file dengan nama file rangkaian kombinasional. Next. Dan kita masukkan kode. Dan simpan. Lalu kita buat source kembali. Sebelumnya kita buat combinational top ini menjadi top module dengan cara di kanan set as top module. Nah, di sini sudah menjadi top module dengan tanda ini. Di sini ada logo kotak chip warna hijau. Lalu untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gusti. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Gusti Maulana dengan NIM 21120119119. Di sini kita bakal menampilkan RTL skematik. Pertama itu klik dua kali pada view RTL skematik di grup Synthesis XST. Klik 2 kali.
kemudian bakal timbul kotak dialog. Kemudian pilih Start with the Explorer Wizard. Kemudian klik OK. Setelah itu pada window Create RTL Schematic, tambahkan semua file yang sudah dibuat dengan cara memilih klik tombol Add. Kemudian klik tombol Create Schematic. Kemudian di sini bakal muncul skematiknya. Di tampilan RTL skematik ini, dari button yang disusun sedemikian rupa, itu bakal menghasilkan desimal dari 000 sampai 1001, yaitu berupa input 0 sampai 9. Kemudian untuk yang hexadesimalnya itu 000 sampai 1111, yaitu 0 sampai 9, kemudian A sampai F. Nah, dari skematik ini, variabelnya itu menggunakan variabel up dan variabel down. Untuk variabel up itu menggunakan combinational top yang dipanggil sebagai baris yang menaikkan nilai counter sebanyak +1. Kemudian untuk variabel down-nya itu menggunakan button west yang menurunkan nilai counter sebanyak -1. Kemudian di situ ada namanya bouncer. Nah, bouncer di sini untuk menstabilkan jitter pada saat menekan tombol button count mau untuk button up maupun button down. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk percobaan 1. Untuk percobaan 2 bakal dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih lagi Gusti sudah menjelaskan untuk hasil simulasi dari percobaan 1. Selanjutnya untuk percobaan 2. Kita masuk ke percobaan 2. Seperti biasa di awal kita membuat proyek terlebih dahulu. Dengan nama kelompok 24_BCD. Jika sudah, kita klik next. Lalu untuk configuration-nya masih sama seperti yang tadi, family Spartan 3E, device-nya XC3S500E, package-nya FK30, spin-nya -4, dan bahasanya masih sama. Oke, kita klik next kembali. Seperti biasa, kita cek terlebih dahulu configuration project-nya, lalu jika sudah benar, lalu klik finish. Oke, untuk selanjutnya, langkah kerja percobaan 2 akan dijelaskan oleh Nisrina. Perkenalkan, saya Nisrina Sofana Diva, NIM 211-2011-912-0002. Saya akan menjelaskan langkah kerja berikutnya, yaitu membuat file desain dan test bench-nya. Jadi, kemudian itu klik menu project, kemudian pilih menu new search, terus pilih tipe yang Verilog modul, kemudian beri namanya itu hex_7sec_1. Kemudian klik next sampai finish. Kemudian file yang baru dibuat ini kita isi dengan source code sebagai berikut. Kemudian kita buat new source kembali dengan memilih klik menu project-nya. Kemudian pilih new source.
Kemudian pilih tipe Verilog text fixture. Kemudian beri namanya itu dengan hex underscore 7sec underscore 1 underscore tb. Kemudian klik next sampai finish. Kemudian pilih hex underscore 7sec underscore 1 itu sebagai associate search. Udah tadi. Oh, baru muncul. Kemudian kita ubah view-nya itu dari implementation ke simulation. Kemudian file hex underscore 7sec underscore 1 underscore tb ini kita beri source code sebagai berikut. Oke, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saifuddin. Ya, permisi, apakah terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifuddin Alfianto, NIM 21120119130087. Langkah yang akan saya berikan selanjutnya adalah menampilkan ISIM atau grafik hasil percobaan dari percobaan 2. Langkah-langkahnya adalah untuk pertama kita mengubah view dari implementation ke simulation sudah diubah. Kemudian memulai simulasi dengan cara mengklik di view sim simulator, kemudian simulate behavioral model. Sebentar kayak. Oh iya. Ada miss. Oke. Agak di zoom lagi. Yang kecil, nah, nggak kelihatan yang kecil sih. Di zoom lagi, sedikit lagi. Nah, dapat dilihat itu di situ itu adalah hasil keluaran dari simulasi percobaan 2. Kan itu setiap segmen 7 segmen itu memiliki masukan dari 0000 sampai 1001. Nah, dari situ di atas itu ada penjelasan 0000 sampai 1111. Masukannya memiliki 4 masukan dan memiliki 7 output, yaitu dari 0 sampai 6. Di 7 segmen itu dari A sampai G. Kemudian dari hasil yang terdapat di layar ini itu pada masukan 0000 sampai 1001 itu akan menghasilkan di 7 segmen itu angka 0 sampai angka 9. Sedangkan untuk yang 1010
Nah, 1010 itu sampai dengan 1111 itu akan membentuk huruf A sampai huruf F. Oh ya, sebentar saya ingin menambahkan untuk tahu bagaimana bentuk yang muncul dari 7 segmen. Jadi seg value ini merupakan segmen-segmen yang ada di 7 segmen, dan jika nilainya 1 itu berarti dia hidup. Jadi seperti misalnya ini 0000, dia akan membentuk angka 0 di 7 segmen. Jadi segmen-segmen yang 1 ini dia hidup, kemudian yang 0 ini segmen tengah dia mati. Gitu aja. Boleh ditutup? Oke, mungkin dari kelompok kami seperti itu penjelasannya. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih juga kepada penonton. Dari kami mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.